Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsha Faris dengan NIM 2407665. Saya di sini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Hak Asasi Manusia. Hukum dan hak asasi manusia merupakan dua pilar fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang beradab. Keduanya saling berkaitan erat, di mana hukum berfungsi sebagai instrumen pelindungan HAM, sementara HAM menjadi dasar moral bagi pembentukan hukum yang adil. Di Indonesia, landasan konstitusional perlindungan HAM tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 28A hingga pasal 28J. Selain Undang-Undang Dasar 1945, diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjadi payung hukum komprehensif bagi pelindungan HAM secara nasional. Kemudian dalam internasional, landasan utama HAM adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948. Kemudian, dalam pelaksanaan hukum dan HAM di dalam negeri atau negara Indonesia dapat dilihat dalam beberapa hal. Yang pertama, dari sisi kelembagaan. Indonesia memiliki sejumlah institusi yang berperan sebagai pilar penegakan hukum dan HAM. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga yudisial tertinggi yang memastikan supremasi hukum dan konstitusi. Kedua, dalam pelaksanaan praktiknya, penegakan hukum pidana ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik, Kejaksaan Agung sebagai penuntut umum, dan lembaga peradilan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. Ketiga, dalam konteks hak ekonomi, sosial, dan budaya, pemerintah Indonesia berkewajiban memenuhi hak warga atas pendidikan melalui program wajib belajar 12 tahun, hak atas kesehatan melalui program jaminan kesehatan nasional, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian di tingkat internasional atau di luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki peran sentral dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia melalui berbagai badan dan mekanisme seperti adanya Dewan HAM PBB dan Komisi HAM PBB. Kemudian, pada tataran instrumen hukum internasional terdapat berbagai perjanjian atau konvensi HAM utama yang bersifat mengikat bagi negara-negara yang meratifikasinya, seperti adanya konvensi menentang penyiksaan, konvensi hak anak, dan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar, keempat dunia, dan demokrasi muslim terbesar memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam pelaksanaan hukum dan HAM di tingkat internasional. Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen HAM internasional, diantaranya ada ECCPR dan ECE-SCR pada tahun 2005, Konvensi Hak Anak pada tahun 1990, dan CEDAW pada tahun 1984, dan Konvensi Menentang Penyiksaan pada tahun 1998. Dalam forum multilateral juga, Indonesia aktif berpartisipasi di Dewan HAM PBB dan terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB dalam beberapa periode. Indonesia juga mendukung berbagai resolusi HAM internasional dan berperan dalam proses perumusan norma-norma HAM baru di tingkat global. Namun, posisi Indonesia juga di kancah internasional juga tidak terlepas dari sorotan dan kritik. Sejumlah kasus pelanggaran HAM di Papua, persoalan kebebasan beragama bagi kelompok minoritas, dan belum tuntasnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu menjadi perhatian berbagai organisasi HAM internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen Indonesia di forum internasional dengan pelaksanaan di dalam negeri, sebuah tantangan yang perlu terus diupayakan penyelesaiannya. Sebagai penutup, sesungguhnya penegakan hukum dan HAM bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah atau negara. Ini adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, akademisi, aktivis, jurnalis, dan setiap warga negara untuk terus mengawal, mendorong, dan berpartisipasi aktif dan memastikan bahwa hak-hak dasar setiap manusia terlindungi dan dihormati. Saya Marsha Faris, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.